Ini tidak didapatkan gratis. Kelas unggulan hanya didapatkan melalui proses yang disebut dengan ujian. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hidup kita hari ini adalah ujian. Nah, kita akan menikmati firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menghadapi ujian. Adam ketika diciptakan, maka Tuhan memberikan dia ujian. Ya. Tuhan berkata, semua yang di taman ini boleh kamu makan, tapi dilarang cuma satu. Itu adalah ujiannya. Ya. Ujian itu bukan untuk membunuh seseorang. Ujian tidak untuk menjatuhkan seseorang. Ujian dibuat Tuhan kepada Adam bukan untuk membuat Adam berdosa. Nah, sekali lagi, saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menaikkan kelas kita. Amin. Amin. Dan beberapa di antara kita sedang menghadapi ujian yang serius. Sampai mungkin dengan ujian itu dia mulai putus asa. Dia mulai frustasi. Dia mulai berkata, Tuhan, saya sudah tidak kuat. Saya sudah tidak mampu. Itu adalah wajar, saudara-saudara. Tapi yang penting, teruslah percaya. Amin. Amin. Alkitab mengatakan dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam hidup kita. Yaitu kalau kita punya keberanian untuk percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita harus berani percaya. Kita lihat firman Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 2. Ini dalam terjemahan ayat yang terbuka. Sesudah berbagai peristiwa itu, Allah menguji Abraham dan berkata kepadanya, Abraham. Abraham menjawab, ini aku. Dia berfirman, bawalah Ishak, anakmu satu-satunya yang kau kasih itu, ke tanah Moria. Lalu persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini cerita yang sangat menarik, saudara-saudara. Sebab ini ditulis dan ini menjadi berita yang sangat viral. Bagaimana kisah tentang Abraham? Coba bayangkan, Abraham cuma punya satu masalah. Saking sempurnanya hidup dia, kira-kira seperti itu ya secara bahasa dunia. Begitu sempurnanya hidup Abraham. Tapi dia cuma punya satu masalah, yaitu dia tidak punya anak. Mungkin ada masalah medis yang mengakibatkan Sarai tidak bisa punya anak. Tapi janji ini diberikan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dalam pengiringan Abraham, dia berjalan dalam imannya kepada Tuhan. Dan beberapa puluh tahun kemudian Allah menggenapi janjinya. Lahirlah Ishak melalui rahim dari Sarah. Tapi yang menarik di sini, saudara-saudara, seolah-olah Allah ingin menghabisi, dalam tanda petik, Allah ingin berbohong. Allah jelas-jelas memberikan satu ujian. Tuhan meminta Ishak untuk dikorbankan. Apa maksudnya? Perhatikan di sini Bapak Ibu. Tujuan Allah menguji Abraham. Jadi ingat ya, Tuhan tidak pernah menguji seseorang di luar kebenaran. Dengar. Karena orang benarlah saudara, makanya diuji. Amin. Kalau dia bukan orang benar, Tuhan gak peduli. Tuhan gak menguji orang yang tidak benar. Maksudnya apakah yang dimaksud dengan itu Pak Gembal? Orang benar. Alkitab mengatakan dalam kitab Yakobus kalau tidak salah, doa orang benar. Jadi bukan doa orang yang berbuat benar, bukan itu ya. Hati-hati saudara. Doa orang benar, beda orang benar dengan orang yang berbuat baik, beda. Banyak di dunia ini orang berbuat baik, tapi belum tentu dia orang benar. Ya. Jadi yang dimaksud dengan doa orang benar itu artinya statusnya sudah dirubah. Walaupun dia tidak sempurna, walaupun dia kadang gagal berbuat benar, walaupun mungkin dia gagal berbuat baik, tetapi oleh pengorbanan Kristus dan dia beriman terhadap pengorbanan itu, dia percaya, dia lahir baru, dia menjadi orang benar. Sekali lagi, doa orang benar beda dengan doa orang yang berbuat
benar. Seringkali kita merasa tidak layak berdoa ketika kita salah. Kita merasa tidak benar. Itu salah atau benar? Salah total, ya. Jadi perhatikan, Allah tidak pernah menguji orang di luar kebenaran. Sekali lagi dengar, bilang dulu kiri kananmu, karena Anda orang benarlah makanya diuji, bilang dulu. Agak ditepuk dia gini. Jadi jelas. Sekali lagi, karena Anda orang benarlah makanya diuji. Kalau Anda bukan orang benar, bilang, ya sudah, nggak ada diuji. Ngapain diuji orang yang tidak benar, gitu ya? Jadi tujuan Allah menguji Abraham, khususnya dalam kisah pengorbanan Ishak, bukan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati Abraham. Karena Allah Maha tahu, ujian ini lebih ditunjukkan untuk memperlihatkan, menguatkan, dan membuktikan iman Abraham kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Jadi Allah menguji Abraham bukan untuk mengetahui isi hatinya. Dengar, Allah nggak perlu menguji Anda untuk mengetahui kualitas hatimu, betul nggak? Kenapa? Karena Tuhan Maha tahu. Kalau begitu, kenapa diuji? Untuk membuktikan, untuk memperlihatkan siapa Anda sebenarnya kepada Anda sendiri. Jadi ketika Tuhan menguji saya, bukan untuk mengetahui hati saya, bukan untuk supaya Tuhan mengetahui kualitas saya, tidak. Tapi untuk memperlihatkan, membuktikan kepada saya sendiri siapa saya. Kira-kira begitu. Seringkali kita ini sudah merasa hanya ada dua yang sering dirasa. Satu, merasa benar. Yang kedua, selalu merasa berdosa. Cuma dua tipe ini yang selalu ada di dunia. Dan dalam gereja ini yang paling banyak, susah. Bukan di gereja sini ya, tapi di gereja lah gitu. Kalau nggak merasa benar, merasa tidak layak. Biasanya yang tidak merasa layak itu duduk di belakang. Yang merasa benar biasanya selalu di depan. Bukan di gereja sini maksudnya tadi ya, tapi di gereja lah ya. Nanti yang depannya jadi ke belakang, yang di belakang sana jadi keluar dia. Kan begitu. Di dalam hidup sehari-hari pun kan dua-dua ini yang kita temui kan. Saudara lebih banyak bertemu orang yang model bagaimana? Yang selalu merasa benar atau orang yang merasa tidak layak? Di rumahmu gimana? Ketemu sama yang paling mana? Merasa benar atau merasa tidak layak? Mana yang lebih bahaya, Pak Gembala? Sebetulnya dua-duanya itu berbahaya. Itu sama seperti darah tinggi dengan darah rendah. Hanya kalau tidak merasa layak itu sama seperti darah rendah. Masih bisa makan banyak. Hanya kadang-kadang yang darah rendah ini punya masalah lain. Dia mulai sakit gula, itu aja. Diabetes. Jadi udah darah rendah, diabetes lagi. Satu sisi ingin makan banyak, tapi di sisi lain udah nggak bisa. Gitu ya. Jadi nggak ada pilihan. Pilih mana? Darah tinggi atau darah rendah? Saya cuma pilih satu, apa? Sehat. Makanya sering-seringlah makan di restoran sehat sana. Jadi sekali lagi, kenapa diuji Abraham? Ini penting. Itu makanya tadi saya bilang semua adalah ujian. Amin. 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 Makanya sadarilah, hidup ini adalah ujian. Amin. Bilang kiri kananmu, hidup itu ujian. Bilang. Miskin itu cobaan. Bilang. Kaya itu ujian. Bilang. Nah, apa bedanya cobaan dengan ujian? Nanti kita lihat. Kenapa dibilang miskin itu cobaan? Karena kebanyakan miskin itu karena kesalahan kita. Makanya itu cobaan. Cobaan itu datang dari simbolis, ujian datang dari Tuhan. Dua-duanya ini sama-sama bekerja. Jadi ketika iblis ingin mencobai saudara, Tuhan juga terlibat di sana menjadikan cobaan itu menjadi ujian. Allah turut bekerja. Itu lagu saya yang keberapa itu? Yang kelima mungkin ya? Yang ke-15. Tadi kita nyanyikan lagu yang saya buat itu yang pertama, supaya ini informasi kepada jemaat yang baru. Ini kok nggak pernah kami lihat di YouTube. Seperti bilang Siarta, kok nggak ada di Spotify ini? Belum didaftarkan di Spotify. Dengar. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam terjemahan lama disebut Allah turut bekerja secara
bersama-sama. Kalau Anda percaya, iblis itu ada di mana-mana. Percaya nggak kira-kira? Percaya. Tapi Tuhan lebih ada di mana-mana, gitu ya. Haleluya. Amin. Amin. Dengar, iblis ada di mana-mana. Tapi Tuhan ada di mana, lebih ada di mana-mana. Iblis bisa bekerja, Tuhan lebih bekerja. Jadi masalah yang didatangkan oleh iblis melalui kebodohan kita, dikawal Tuhan itu untuk kebaikan kita. Yang disebut dengan ujian. Siapa yang suka ujian di sini angkat tangan? Yang suka ujian. Biasanya orang pintar suka ujian nggak? Merurut? Biasanya kalau ada sekolah yang nggak pernah ujian, ayo murid-murid protes nggak? Enggak, kalau dia bodoh, dia bilang udah nggak usah diingatin, katanya. Tapi murid yang pintar nih, guru, kau udah 5 tahun kita nggak pernah ujian. Ingat, ujian ini penting. Haleluya. Suka ujian? Masuk, masalahnya suka atau tidak suka. Ini bukan seperti menu makanan. Kalau di restoran kita mau makan, enggak, saya enggak mau makan. Ini adalah keharusan. Orang yang hidup, yang masih bernapas pasti dapat masalah. Jadi kalau saudara memilih untuk tidak memiliki masalah, maka matilah. Karena hanya orang mati yang tidak ada masalah. Orang mati paling tidak meninggalkan masalah. Apalagi mau lock ke hutang budang. Dia tangis nanti. Tidak dulu. Ini mana tuh? Dan apa lah nandung rohani mana? Salah. Itu makanya memang di luar negeri itu perencanaannya kuat. Ya. Di Sijion tadi cerita ya. Dengar Pak, ada saksinya Pak Mira. Kemarin saya ada satu rumah ketemu sama orang Jerman sama orang Prancis. Bisa berbahasa Inggris, pintar sekali. Jadi kita ngobrol mungkin 1-2 jam katanya. Bisa 2 jam ya? Dia cerita bedanya orang Indonesia ini lagi-lagi dengan orang-orang barat sana. Di kami katanya, Prancis atau Jerman itu kita punya perencanaan. Hidup hanya 1 kali, maka bersenang-senanglah. Tapi ingat, hidup hanya 1 kali, jagalah dengan baik hidup itu dan bersenang-senanglah. Kemarin saya bilang saya gembala ini, saya jujur, saya pengen 1 kali nanti, atau mungkin bukan 1 kali, beberapa kali lah, kita nginap di hotel menghadap pantai. Udah, kita lost kontak. Kita nggak usah pikirkan dunia ini dulu, kita free di situ. Bisa nggak ya? Jadi katanya orang-orang bule itu begitu. Mereka akan bekerja 2 tahun full. Setelah itu mereka akan jalan-jalan selama berapa bulan, katanya bisa berbulan-bulan. Nanti mereka pulang ke negaranya, mereka bekerja lagi. Jadi saya tanya tadi, kamu tanya temanmu itu udah berapa negara yang dia? Wow, sudah banyak, hampir semua negara sudah di jalan. Aku bilang tadi memang sama Pak Mira, iya ya, kita kasih borong-borong pun jalan. Kemarin waktu pengurus Pelkam bikin, ayo kita kalau udah nginap, nggak ada yang mau. Nah, alasannya si Pina alasannya. Dengarkan, sesekali kau harus membebaskan jiwa, lupakan dunia ini untuk selama-lamanya. Haleluya. Kira-kira seperti itu. Coba kita lihat kata ujian. Dalam terjemahan baru dia menggunakan kata cobaan. Dalam semua terjemahan-terjemahan yang lain dia menggunakan kata ujian. Apa bedanya ujian dengan cobaan? Ingat ya, Tuhan tidak pernah mencobai. Karena cobaan itu negatif. Cobaan itu seperti begini. Kuuji si Marco ini untuk tujuan menjatuhkan. Itulah namanya kucoba, itu namanya pencobaan. Tapi contoh, kuuji dulu dia. Contohnya, Marco sini, kumarahi dia. Saya pengen membuktikan bagaimana dia sudah hidup dalam firman itu. Marah enggak dia? Kira-kira begitu. Contoh ini. Jangan pun nanti yang lain lah dibikin contoh. Kadang-kadang Roh Kudus pun ini bikin contoh, ini seperti itu. Jadi yang di belakang pun nanti, kalau Anda tidak dibuat contoh, maka mintalah Anda dibuat contoh. Tuhan bilang gitu. Kok aku nggak pernah kau buat contoh? Pernah 2 kali, itu pun contoh yang buruk. Terus terang kali kau Tuhan. Coba lihat pencobaan.
Tapi kalau kita melihat dalam terjemahan Inggris, bahasa Inggris, dia menggunakan kata temptation. Ya. Dalam Kejadian pasal 22 tadi dia menggunakan kata menggoda. Jadi artinya adalah godaan. Loh, apa beda kata ujian? Loh, ketika Tuhan berfirman kepada Adam, semua bisa kamu makan. Itu adalah ujian. Tapi di situ ada iblis. Iblis dalam Alkitab disebut sebagai penggoda. Penggoda. Ya. Jadi kata ujian ini dalam perspektif lain, kan selalu ada dua perspektif ya. Perspektif atas dan perspektif bawah. Atas itu Tuhan, semua boleh kau makan. Tuhan bukan untuk menghancurkan Adam, bukan untuk membuat Adam berdosa. Tapi Tuhan berkata, jangan. Tuhan ingin membuktikan, ya. Tuhan ingin membuktikan sebetulnya begini. Nah, sama kalian aku kasih tahu ini. Sebetulnya Tuhan ingin membuktikan bahwa tidak akan mungkin ada manusia dalam bentuk daging yang bisa sempurna. Itu makanya Adam itu adalah gambaran dari ada Adam kedua. Ya. Itu makanya kejatuhan Adam sebetulnya itu sedang berbicara kepada kita tentang manusia harus membutuhkan namanya apa? Juru selamat. Juru selamat. Tetapi dalam perspektif lain, buah itu menjadi godaan. Udah paham sampai di sini? Belum. Jadi godaan atau keinginan daging strip tergoda. Dengarkan ya. Keinginan daging untuk berdosa itu adalah natural. Perhatikan ke depan supaya pintar-pintar kita ini. Yang pintar tambah pintar. Amin. Artinya begini. Daging ini suka berdosa itu natural. Jadi nggak usah kaget. Pak Gem, kenapa? Kok aku dijewer kok marah ya gitu ya? Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Biar kamu jatuh so nama. Tak kau teman anak tu dia naik pikiranmu naik. Saya rana kosong dulu. Nana kosong rekening, nana kosong saya pikiran. Minimal sebetulnya mau udah kosong rekeningnya. Cuma lah dengar firman, amin. Supaya nanti setelah itu bisa jadi ada transferan. Ini kosong semua. Sampai di mana tadi ya? Daging berdosa. Natural itu. Artinya daging ini memang kecondongannya adalah berdosa. Siapa di sini yang pernah tersinggung angkat tangan dulu? Saya mau lihat dia nggak angkat tangan ini. Hari ini memang harus naik dia ke surga ini. Udah selesai dulu. Kaget nggak kalau saudara bisa tersinggung? Jangan kaget Tuhan. Kok saya masih tersinggung Tuhan? Kapan saya nggak tersinggung? Lah, itu daging. Selama Anda masih hidup di dalam daging ini, keinginan untuk tersinggung, untuk marah, itu natural. Jadi nggak usah kaget. Sebagian pengen merokok, natural. Daging itu bukan roh ya. Jadi yang merokok itu nggak dipimpin roh. Itu fix titik. Ya jelas. Yang minum tuak sampai tenggen itu nggak dipimpin roh. Karena jelas kita janganlah mabuk. Gara-gara sepongkolnya apa? Sebotol. Jalannya? Saya suka lihat orang mabuk, suka dulu, karena saya dulu juga mau kadang-kadang mabuk dulu, mabuk angin maksudnya.
Kalau saya pulang kampung ada adik kami di sana nanti udah minum itu. Dia kalau nggak mabuk nggak berani dia menjumpai saya. Kalau sudah apa, langsung duduk di kaki. Langsung lah dia bercerita. Nah dia koro. Bah, nasogot. Sobong loh. Nah, di situ dia mencurahkan isi hati. Biasanya mabuk ini yang tertekan, kadang mabuk dia di situ dan dicurahkan. Dia enggak sama. Angin mau harga video seperti itu. Ayo jauh besok harga. Seperti itu. Itu natural. Daging berdosa itu natural. Loh, masa gitu? Masa gitu? Bukankah dosa harus dilawan? Yes. Tapi dengar, dosa tidak mungkin Anda lawan dengan kekuatanmu. Karena dosa ini semakin dilawan, semakin dia seperti gurita. Dengan kekuatannya, maksudnya kekuatan kita sendiri. Dosa solusinya cuma satu. Apa itu? Penebusan. Penebusan Kristus. Amin. Itu kan berdampak luar biasa. Ketika Anda sudah ditebus. Diapain? Ditebus. Maka Roh Kudus itu berkuasa dalam. Nah, Roh Kudus inilah yang menjadi kuasa bagi kita untuk mengalahkan godaan dari. Lihat Roma 7 ayat 18 dalam terjemahan ayat yang terbuka. Baca 1, 2, 3. Fix. Kenapa Anda? Iya coba. Sebab aku tidak ada. Sebab aku tahu tidak ada hal baik yang ada di dalamku. Yaitu dalam dagingku maksudnya. Itu makanya kau tutang lo. Jol matano. Jol masirewun. Set sirewun do. Mulak mang segede. Sirewun tang. Ya, sebab aku dia memiliki keinginan. Itu roh manusia. Ya, saya percaya gak ada orang yang ingin jahat, betul nggak? Siapa di sini yang pernah bercita-cita ingin jadi penjahat? Angkat tangan. Gak ada orang yang jahat. Dengarkan para istri di sini. Suamimu tuh nggak pernah. Kalau misalnya kau merasa suamimu jahat, dia nggak pernah bercita-cita menjadi suami yang jahat. Hai suami-suami, kalau kau merasa hari ini istrimu nggak bisa diatur, dia nggak pernah bercita-cita menjadi istri yang jahat. Udah tahu bedanya kan? Itu daging, artinya apa? Dia kedagingan itu aja. Walaupun jarang makan daging. Jadi kenapa aku memiliki keinginan? Itulah hukum Taurat itu sebetulnya. Jadi sejahat-jahatnya manusia, di dalam hati kecilnya dia percaya yang baik. Itu makanya pernah nggak berperang dalam dirimu. Contohnya yang berkorban lagi ini kan. Saya dia sak kamu katanya. Di dalam hati kecilmu apa katakan? Emang itulah baiknya Tuhan itu. Kasihlah katanya. Tapi dagingmu jangan. Cukup. Bahkan ada yang lebih parah. Udah nggak ada lagi suara itu karena sudah sering dianiaya. Contoh, kalau ada orang baik di rumahmu, tonton ada 10 orang di rumahmu, cuma 1 orang baik, setiap hari dia aniaya terus. Setiap dia ngomong, oh dalam nape, puak, dipukul sampai udah koma dia. Tak, dipukul lagi. Jadi hal-hal baik yang sering dianiaya di dalam, lama-lama dia suaranya jadi kecil, nggak kedengaran telingamu lagi. Itu namanya hati nurani sudah menjadi tumpul. Apa itu bahasa Batak tumpul? Bulbul melalui bahasa Garuga. Majal. Apa lagi? Siapa di sini yang pernah motong kayu dengan parang yang tumpul? Capek nggak?
Kalau nggak pernah ada yang bilang capek katanya belum pernah dia. Ya, kadang-kadang Anda itu bukan saksi. Lihat ya. Sebab aku memiliki keinginan untuk melakukan apa yang baik, tetapi kemampuan untuk melakukan yang baik itu tidak ada. Makanya kita selalu jahat. Kenapa? Karena kemampuannya kurang. Jadi kemampuan ini yang harus diasah. Kira-kira begitu. Jadi ingat ya, keinginan daging berdosa itu natural. Amin. Amin yang di belakang. Nah ini yang di belakang ini nanti harus saya punya tanggung jawab besar loh. Unang datang Tuhan itu, tapi minggu di mana keningan, dengan tu si mana ini kan? Makanya harus bisa kau kuasai kelas itu, gitu, kira-kira begitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi jangan tersinggung ya. Kadang-kadang begitulah. Jadi ingat ya. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Adam, semua boleh kau makan, tapi pohon yang satu itu, buah yang jangan kau makan. Ataupun kamu, begitu ya, jangan kau makan, intinya begitu. Ketika keinginan untuk memakan buah itu timbul, salah nggak itu? Salah nggak? Salah nggak itu? Salah nggak? Hah? Enggak salah. Aduh Tuhan, nggak akan naik kelas kalian. Hati-hati kali kalian ya, hati-hati kali. Salah nggak itu? Salah nggak? Nggak salah. Contoh nanti kubulang mak buah sini dengan tatapan yang memuakkan itu gitu. Ketika dia pengen ada keinginan hatinya, enggak kita kayak begini. Salah nggak itu? Secara daging itu natural, itu maksudku. Itu wajar. Itu wajar. Tetapi dia akan menjadi sebuah kejahatan kalau keinginan itu dilaksanakan. Datanglah misalnya contoh ini si Joseph. Kayak dulu lah, enggak usah lah Joseph, contohnya aku lah contohnya ya. Saya dulu waktu SMP kan saya jarang dikasih uang jajan. Tapi saya pintar. Setiap nanti istirahat, saya yang paling duluan ke kantin. Bayangkanlah, kan kurang ajar ini gitu. Udah nggak punya uang ke kantin sering. Tapi biasanya saya akan duduk dulu. Jangan ditiruin ya. Saya sudah terima dampaknya sekarang. Jangan pun nanti oke gitu. Karena kamu kan sering nggak punya uang gitu. Nanti saya tunggu lama gitu. Udah langsung kan biasa teng keluar semua kan siswa itu kan. Langsung antri lah. Disitulah aku masuk di antrian itu. Itu beraksi lah. Itu bakwan saya kirim ke belakang ada 2 orang kan. Makanya mau nomor 2 sampai dibagi-bagi dosen. Anak sekolah ini mana? Itu bisa sampai 10 bakwan. Kan semua sudah tangan begini kan? Contoh ketika misalnya begini, lapar. Aku pengen mencuri bakwan. Keinginan untuk mencuri itu kan wajar itu kan? Tapi ketika sudah kulakukan keinginanku itulah yang salah. Kalau itu itulah yang disebut dengan dosa itu. Dalam undang-undang kita kan juga begitu. Contoh, dilihatnya lah nenas kawan di situ. Hari ini sudah menggoda kali lah nenas ini kan. Orang kan nenas itu tuh mulai kuning kan menggoda kan. Enak kali kita. Buat main. Ketika ada timbul keinginan untuk mengambil atau mencuri nanas ini, itulah namanya godaan itu. Wajar nggak itu? Dan nanti itu bisa menjadi salah. Bisa dilaporkan ke polisi ketika sudah kubetik ku bawah. Siapa di sini yang pernah sudah lihat hanya karena di dalam pikirannya berencana untuk mencuri langsung ditangkap polisi? Langsung datang dari Polres Malungu ditangkap. Sini kau. Apa salahku, Pak? Wah, tadi aku baca pikiranmu pengen berbuat dosa katanya. Itu nggak bisa diadili. Kira-kira seperti itu. Artinya daging kita ini menghadapi apa? Godaan. Digoda kita untuk jatuh. Digoda kita untuk melawan Tuhan. Nah itu makanya tadi Abraham itu digoda. Siapa yang menggoda? Iblis. Tapi Tuhan menguji. Kira-kira menurut saudara
Hadir nggak iblis di situ waktu itu? Wajar nggak kalau ada peperangan di hati Abraham? Wajar nggak? Walaupun mungkin itu besar kecilnya, pasti ada suara, hei Abraham, jangan, cuma itu anakmu, jangan kasih. Tuhan itu bercanda itu, kira-kira begitu. Wajar gak itu? Wajar. Artinya keinginan dagingnya untuk melawan Tuhan itu natural. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Abraham. Siapa yang lebih ditaatinya? Nah kira-kira seperti itulah kira-kira. Udah mulai kita masuk ke poinnya ya. Nah dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata, perhatikan ke depan apa? Nasya. Nasa, nanti ada kata nasya. Nanti tahu nasya itu apa? Itu adalah ujian. Nanti kasih tahu sama si Shelly. Tahu nggak arti nama nasya itu apa dalam bahasa Ibrani? Itu adalah ujian. Menguji itu artinya mencoba atau membuktikan dengan maksud dengan maksud bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membuktikan keunggulannya. Kadang-kadang kan digoda kita dengan berkat kan? Dapat dia langsung misalnya 100 juta. Dagingnya digoda. Ya kan? Oh. Ya, dikasih nanti ucapan syukur. Utangku banyak, digoda daging itu. Begitu kita dapat berkat, sering nggak digoda saudara? Bukan hanya anda yang digoda. Abraham sudah duluan digoda. Duh, dengar. Jangankan anda, Yesus saja nggak lu dari goda. Digoda nggak dia? Begitu berpuasa masuk ke padang gurun, digoda nggak dia? Digoda. Semuanya digoda, bilang dulu semuanya digoda kawan. Cuman bilang. Godaan yang besar untuk orang yang berkelas, bilang. Godaan-godaan kecil, ya memang kelas kecil, masih TKA dia bilang. Jadi berbahagialah yang godanya, karena memang kelasnya. Haleluya. Dan ada yang merasa kok aku nggak pernah digoda ya. Memang anda nggak punya kelas, itu aja. Siapa di sini yang nggak pernah digoda? Angkat tangan dulu. Yang pernah digoda angkat tangan. Dapat godaan maksudnya. Yang nggak angkat tangan ini apa? Ya. Jadi untuk apa? Jadi nasya itu artinya untuk membuktikan apa? Kelas. Semuanya kita digoda ya kan? Digoda ya kan? Digoda nggak? Mana? Keuntungan 10 kilo sangke-sangke atau hadirat Tuhan. Memang masih tergoda kita. Itu natural. Kalau keinginan, tapi kalau sudah dilakukan, nah itulah kita tidak naik kelas. Siapa di sini kadang-kadang malas kebaktian angkat tangan? Jujur, yang kadang-kadang memang malas. Saya udah angkat tangan dulu. Kadang malas kan? Godaan nggak itu? Datang lagi iblis itu dibawa firman Tuhan kan? Udahlah, Tuhan itu kan sudah kau dengar bapak gembalamu itu kan kasih karunia-Nya menyelamatkan, bukan perbuatan. Jadi sesekalinya masuk akal pula itu kan, dihotbai kita, digoda kita. Artinya malas kebaktian adalah natural menurut daging. Salahnya di mana? Tapi kalau saya itu kemarin khotbahnya Bu Gembala ya. Iman itu adalah keyakinan yang kalau anda menindakkan apa yang di keinginanmu itu menjadi poinnya. Poinnya di situ. Jadi dengarlah, kita ini nggak selalu suka beribadah. Itu natural secara daging. Itulah godaannya. Itulah temptation-nya itu tadi itu. Itulah cobaannya. Disitulah anda diuji oleh Tuhan. Udah berapa tahun umurnya sekawan ini katanya? Udah Kristen dia sejak lahir. Diuji.
Bukan untuk supaya Tuhan mengetahui, tidak, tapi supaya kita mengetahui. Siapa yang di sini? Coba sekali lagi, siapa di sini yang sering dapat godaan angkat tangan? Dan dengar, itulah yang Anda harus menangkap. Tuhan sudah memberikan Anda rohnya. Amin. Tuhan sudah memberikan Anda firman-Nya. Dulu firman itu ditulis di luar. Sekarang firman Tuhan itu sudah tinggal di dalam. Lawan dengan kekuatan firman dan Roh Kudus. Tujuan ujian, tujuan Allah mengizinkan godaan atau pencobaan dia. Satu, untuk menguji. Adam lebih setia kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada ular, iblis? Dengar, iblis punya akses dalam diri kita. Daging kita dia tahu, daging adalah kelemahan. Tapi Tuhan juga punya akses sekarang dalam diri kita. Itu apa? Rohnya. Jadi sama-sama punya akses. Jadi akses mana yang akan lebih berhasil tergantung dengan akses mana yang Anda lebih urus, roh atau daging. Ibrani mengatakan, hosa mana tobdi, nyawa atau roh Anda, dagingmu atau roh. Iblis akan selalu punya kesempatan menjatuhkan Anda karena dia tahu Anda masih berdaging, Anda masih bisa marah, Anda masih bisa tersinggung, Anda masih bisa melawan. Iblis tahu kita masih punya daging. Tapi Tuhan izinkan diuji. Iblis memberikan godaan-godaan untuk membuktikan kita memilih lebih setia kepada siapa? Tuhan atau dunia. Dunia yang disebut dengan kosmos. Haleluya. 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 Di sinilah penting sebagai orang yang sudah ditebus, kita harus berpikir benar supaya Anda bertindak benar. Kalau Anda beriman dengan benar, maka Anda akan berpikir dengan benar. Dan orang yang berpikir dengan benar, dia pasti akan bertindak dengan benar. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lebih memilih siapa? Matius 6 ayat 24. Dicontohkan ini, coba baca 1, 2, 3. Amin. Jadi cuma dua ini. Ini nggak bicara iblis di sini. Di dunia hanya ada dua kekuatan. Iblis nggak akan menunjukkan dirinya, karena kalau dia menunjukkan dirinya secara terangan, kita akan menolak. Tapi iblis akan mendatang dengan godaan dalam daging, ada Tuhan atau mamon. Ini kalau kebaktian misalnya, ya kan? Kalau kebaktian, Tuhan atau mamon, digoda kan? Digoda kan? Lumayan, 150.000, betul kan? Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Halo, diizinkan Tuhan. Iblis menggoda. Begitu mau kebaktian. Dengar, ini ada nggak semua kadang-kadang suka dengar firman kan? Masih ada nggak di luar? Coba dulu lihat di luar sana. Ya kan? Godaan daging itu tidak dengar firman itu kan kuat. Coba. Kadang-kadang untuk apa dia datang di gereja kalau nggak dengar firman kan? Oh ini kan ketat razia, polisi itu masuk. Pernah si JV, si Anu tadi di sini mereka ngobrol-ngobrol katanya. Di sana ngobrol-ngobrol. Untung kali mereka bikin kopi sama mereka. Makanya nanti lain kali pastor itu harus ditutup itu. Luar pun ditutup. Luar itu ditutup. Dikurung semua. Ingat ya. Iblis menggoda, pas-pas kadang kebaktian ada aja godaan kan? Betul nggak? Udah kita rencanakan pakai mulai dari hari Senin kemarin saya sudah merencanakan saya akan beribadah hari Minggu. Tapi tiba-tiba hari Minggu iblis datang menggoda. Diizinkan loh. Bukan Tuhan jahat. Pernah nggak Anda berpikir kenapa Tuhan izinkan? Bukankah Tuhan lebih senang kalau saya beribadah? Kenapa dia nggak menghapuskan itu ujian godaan itu? Enggak. Diizinkan godaan itu.
Ya kan? Ini baru kelas budi mulia ini. Disuruh masuk ya. Di budi mulia kan nggak boleh begitu kan? Gitu loh. Diizinkan Tuhan, jadi jangan nggak usah ngatur Tuhan. Amin. Bilang kiri kananmu, ngatur Tuhan loh. Homa diatur Tuhan nih. Jadi kadang-kadang Tuhan kenapa Tuhan izinkan pencoba? Tuhan, bukan enggak diizinkannya bersama-sama. Betul enggak? Betul enggak? Kayak kebaktian itu kadang-kadang memang diizinkan Tuhan datang El Divo itu kan. Itu makanya gue bilang, Pak Mira, hati-hati kau nak. Hal besar itu dimulai dari hal. Mungkin kalau kau menolak akan ada konsekuensinya. Tapi dengar, selama Tuhan di pihakmu, perkara besar menunggu. Amin. 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 Kan begitu kan, Pak Dia kan? Pak Dia ini kalau dia sudah di sini, dia pasti usahakan kebaktian. Karena sering nggak di sini. Kan sering nggak di sini beliau ini kan. Tapi kalau di sini dia pasti kebaktian. Itu namanya menang mengalahkan apa? Goda. Pastilah goda itu datang kan. Ah udahlah, kau udah capek kau. Ya kan? Ini waktunya sama kawan-kawan kan gitu kan. Telepon dari Siga Balata. Telepon saya 3 dulu. Maro tuh sore naik contoh kan. Dia mana mau dia begitu kalau udah pas kebaktian pasti enggak kebaktian. Itu namanya menang melawan. Amin. Nanti malam ibadah pelkam, ibadah pelprit itu lihat pengurus-pengurusnya itu dia. Mulai saya lawan mereka jam 7 dari sini. Bukan karena nggak ada kesibukan, mereka sibuk loh. Tapi mereka datang godaan, mereka menang melawan godaan itu. Amin. Haleluya. Amin. Dengar, halo. Yang paling banyak masalah hidupnya, Anda harus lebih banyak dengar firman. Ini sudah banyak masalah hidupnya. Bagi firman bermemeyam. Amsal mengatakan, terkutuklah orang yang meremehkan firman. Jadi ketika firman disampaikan, hormatilah. Amin. Jangan ada yang keluar masuk. Mulai minggu depan ditutup itu, gembok aja. Yang suka dipakai pampers lah. Mau lu mengajari Pak. Kadang-kadang ngambil garis. Kira-kira dong. Nggak bisa mengambil kepada dua Tuhan. Siapa Tuhan itu? Anda lebih tunduk pada siapa? Hah? Saya bercanda sama ibu-ibu ini dan serius. Saya bilang, siapa yang dapat arisan? Menghadap saya. Mereka harus diuji soal ini ya. Jangan soal mamon Anda begini. Lihat orang yang tunduk pada mamon, dialah yang paling menderita sekarang. Ini ujian. Anda lebih setia kemana? Kepada siapa? Tuhan atau mamon? Tuhan atau mamon? Itu makanya sebagian mereka-mereka yang percaya dengan perpuluhan, itu cara dia menunjukkan Tuhan. Saya tahu ini darimu. Atau apa namanya ucapan ini darimu ini Tuhan. Dia lebih tunduk pada Tuhan daripada. Amin. 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 Paham? Paham sampai sini enggak? Paham? Bilang dulu kita mau paham enggak paham? Karena kamu enggak paham, nah makanya enggak sembuh-sembuh, bilang dulu. Karena hanya dengan mendengar dan mengerti maka sembuh, bilang dulu. Bisikkan harus telinganya harus dengar. Karena hanya dengan mendengar, mengerti lalu sembuh, bilang. Nah, ini kadang-kadang kamu tidak mendengar dan tidak mengerti. Itu makanya roh itu gereja tabba sahihmu. Ada enggak orang datang ke gereja di tabba masalahnya? Banyak tersinggung dengan khotbah. Memang lebih mending itu dikebahi. Nah, itulah tidak mendengar, tidak mengerti. Sekali lagi, ujian diizinkan untuk menguji kesetiaan kita. Lebih memilih siapa? Ingat, hidup ini ujian. Selama Anda nggak menang, lihat kelasmu akan di situ-situ aja. Dengarkan jemaat Tuhan. Kalau Anda meninggalkan Tuhan karena uang, lihat, selama Anda masih bermental seperti itu, masalahmu akan tetap di hehe. Dan tidak akan ada kemuliaan Tuhan pada keuangan. Itu adalah Alkitabiah, kebenaran. Itu makanya hormati Tuhan. Amin. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan.
Hepeng do nunggu dan menikah dolma. Kenapa? Karena uang itu menjadi jahat ketika dia tidak dijadikan menjadi hamba yang baik. Uang hanya akan menjadi benar ketika dijadikan menjadi hamba yang baik. Kalau dia dijadikan menjadi tuan, maka dia akan menjadi jahat dan akan membuat kita menjadi jahat. Itu makanya seorang mengatakan, di balik kekayaan besar tersembunyi kejahatan besar. Kadang-kadang memang harus jahat caranya supaya dapat uang. Itulah hamba uang. Baru caranya sedang tering nanti. Oh lah majodongana. Ugen simatim gol ni bayo. Kutak ko majo pompa ni baya. Beko nian hati hubungan. Mago matong beko isano. Uang itu. Uang. Kan pernah nggak gereja dibongkar dapat semua alat musiknya diangkat? Karena ini kan jual cepat bisa. Itu godaan. Keinginan berdosa itu natural. Tapi ketika Anda tunduk kepada daging, itu namanya melawan Tuhan. Yakobus 4:4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan kosmos adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang tidak menjadi sahabat kosmos dunia, ia menjadikan dirinya menjadi musuh. Ayo, pilih Mammon atau Tuhan. Yosua, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah tetapi aku dan seisi Joshua kelasnya tinggi, makanya dia diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya anak-anaknya Joshua sampai hari ini keturunannya masih ada. Itulah negara-negara orang-orang yang kaya raya semua itu. Nanti kita akan cek dia di mana dia sekarang. Yang kedua, yang terakhir. Yang pertama tadi, kenapa ujian diizinkan Tuhan? Jadi kalau Anda diuji, Anda lebih setia kepada siapa? Yang kedua, untuk membuktikan keunggulan kita. Allah tidak pernah menguji orang di luar kebenaran. Kalau ujianmu berat, memang Anda orang unggul. Amin. Bilang dulu kiri kanan. Masalah besar untuk orang besar. Masalah kecil untuk orang kecil. Tidak ada masalah berarti tidak ada orang, bilang. Karena di mana ada orang pasti ada masalah, bilang. Satu Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Baca 1 2 3. Agak lagu mulu berbeda musuhin nang sampai bagian. Kalian nak baca firman. Ayo, soalnya berbeda coba kamu 1 2 3. Merasakan gosong tiap hari. Selamat dengan leng langsung mana? Mati musuh sedih. Itu coba menderita kerugian kalau enggak lolos ujian. Siapa sini yang pengen rugi angkat tangan? Yang pengen untung angkat tangan. Sebagian sudah mulai capek. Tapi kadang-kadang itu penting loh. Halo, merekam dulu. Itu namanya mengajar dengar-dengaran. Itu. Jadi kadang-kadang bukan sembarangan dibilang begitu. Ayo angkat tangan, yang tidak begini angkat tangan. Itu mengajar ketaatan itu. Kadang-kadang yang suka terbiasa melawan memang begitu dia. Ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 12. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita jika kamu jatuh ke dalam temptation bahasa Inggris, temptation, godaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Disebut udah ujian dia dari iblis menggoda. Tapi di ayat yang kedua ujian. Godaan itu dijadikan Tuhan sebagai ujian. Bilang kira kamu, hei, godaan itu dipakai Tuhan menjadi ujian. Dan ujian itu membuktikan kualitasmu. Tahu nggak kau itu? Bilang. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Biarlah ketabahan memberikan hasil yang penuh supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan apa-apa. Diberkatilah orang yang tabah dalam temptation. Karena setelah ia terbukti tahan, uji. Dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada mereka yang dengar, yang tahan uji hanyalah mereka yang mengasihi Tuhan. Bilang kiri kananmu, yang tahan uji, yang tahan godaan, hanyalah mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, disinilah ukuran kasihmu ditentukan. Banyak diampuni, banyak berbuat kasih, banyak berbuat witness. Kasih witness maksudnya. Enggak usah langsung bikin. Masa saya paham. Ya. Ayub 1 ayat 20 sampai 22, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini temptation, godaan loh sama dia itu. Tapi dipakai Tuhan menjadi ujian. Lihat ayat 22 baca 1, 2, 3. Dan semuanya itu orang yang tidak berbuat dosa dan tidak berdoa berbuat yang kurang patut. Amin. Amin. Dalam kesemuanya temptation itu, godaan itu, dia tidak berbuat dosa. Padahal coba, ada nggak godaan itu? Ada nggak keinginan Ayub untuk melawan Tuhan? Tapi dia tidak melakukan itu. Itu makanya dia tidak berdosa. Selama Anda tidak melakukan apa yang menjadi godaan Anda tidak berdosa. Contoh, balik lagi. Contoh. Soalnya lagi ngelakukan, unang leyan. Nak wala leyan. Buat Tuhan itu tergoda kan? Selama Anda tidak menuruti itu, maka itu bukan dosa. Alay mo lang nga diulah ko'y malusa. Malusa. Pikiran kotor, gimana kira-kira? Terlintas pikiran kotor itu, dosa enggak itu? Hah? Dosa enggak? Laki-laki, contoh, melewati apalah pantai. Tiba-tiba Anda nyetir mobil kan? Lihat pantai itu, apalagi di Bali sana. Sampai berputar kepala, itu godaan. Tapi begitu ada niat untuk melakukan itu, itu baru. Kadang-kadang tergoda. Godaan itu yang harus dilawan. Amin. Amin. Ikon putih malah bedang masalah. Ayat terakhir, Ayub 23:10. Baca 1, 2, 3. Berapa harga emas sekarang? Kalau kita menjual emas sekarang, membeli emas harganya berapa? 2 juta sekian. Berbahagialah saudara yang punya. Kalau saya sudah bahagia karena saya punya emas yang besar. Emas pegang. Ya. Emas itu kalau dibakar, dia makin murni. Kita makin diuji, makin terbukti. Tuhan tahu perjuangan kita. Mari bangkit berdiri, saudara.